Koi berapa orang? Nggak ada yang jawab. Leadnya siapa? Saya kurang 1. Udah semua nggak sih? 16 ini. Kalisa, Aldi, Farid, Riko, Abi, Elvara, Riyandi, Alex, Salesia, Zainab, Marcel, Kelvin, Yoga, Medi, Rafael, Ruiz, Putra, betul? Salah siapa mana? Nih, Salesia tadi udah kayaknya Cia. Cia, where are you? betul salah. Siapa sih, Bu? Absen deh, Bu Dwi. Oke. Ruiz. Ngajeng Ruiz. Angkat tangan nggak iso. Ruiz, angkat tangan, Ruiz. Enggak Farid. Yo. Riko. Calisa. MLG. Duh kan? Di Aldi. Itu tadi sudah. Hadir, Bu. Adi. Oke. Alvara. Abimanyu. Emriandi. Zainab. Salaisa. Medi. M. Alaika. Marcelino. Kelvin. 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 Mau hilang. Masih di telepon Kelvin. Apa? Kenapa itu? Melek, Bu. Melek. Ayo cepat menang cari tempat Rafael dan Yoga. Oke. Kevin, ayo. Wes. Kevin udah muncul? Bu, izin bertanya. Apa? Boleh gabung nggak, Bu? Satu kamera 2 orang. Tidak. Satu kamera 1 Nggak bisa, Bu. orang. Ya. Di back dulu, di close. Di close dulu. Di close sih. Di close dulu. Terus join lagi. Di close dulu. Kan duwe pulsa gak? Nah, iku. Nancene Close, di shutdown, matikan, Ya. dolen dek kano. Saya elit pulsa sulit. Oke, sebelumnya kita open cam dulu semuanya, kita foto dulu 17 anak ini sa-RT. Ayo kita foto dulu. 1, 2, Haryo. Pak Haryo. Pak Haryo. Oke, 1, 2. Biasa kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita melaksanakan ujian PAT kelas 12 animasi secara daring. Ya, hari ini kalian akan mempresentasikan hasil dari progres tugas akhir kalian
yang bersama-sama sudah kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu hingga hari ini. Kalian akan mempresentasikan secara bersama-sama. Sebelum kita melaksanakan presentasi kali ini, marilah kita berdoa agar ujian ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan saran-saran yang terbaik untuk film atau iklan kalian nanti. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya di sini sudah hadir ada Bapak Ibu Guru Penguji, di sini ada Bu Anis Sofiana, ada Pak Haryo Guntoro, ada Bu Rizka Ingtias, ada Pak Sandi Arianto, kemudian ada saya, kemudian ada pengawas pertandingan ini, pengawas ujian ya, ada Bu Zaroh dan Bu Novia. Oke, waktu untuk membersihkan waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok Prahara Hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan timeline kami yang terupdate. Di sini kami sudah masuk di tahap animate dan kompos. Untuk tahap animate sudah sekitar 70% dan kompos sekitar 30%. Untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu guru, di sini kami mengangkat cerita bertemakan perselisihan adik dan kakak. Ini menceritakan tentang dua saudara yang memperebutkan keris warisan leluhur sehingga menimbulkan perpecahan konflik dan yang menghancurkan ikatan keluarga mereka. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Elvara. Berikut merupakan desain karakter dari trailer kami. Yang pertama yaitu ada karakter ibu muda, lalu ada karakter ibu tua, kakak kecil, adik kecil, kakak dewasa, dan juga adik dewasa. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Berikut ini adalah hasil layout set kami yang sudah fix, yang ada di dalam cerita animasi kami. Ada background rumah dan kuburan. Yang selanjutnya ada model background property yang ada di dalam rumah, berupa meja kayu, lemari kayu, tungku, kendi, tempat duduk, kasur, gelas, dan mangkok. Pada tahap properti keris dan kujang akan dilanjutkan oleh Farid. Di sini ada aset 3D model keris yang diwariskan kepada adik. Lalu juga ada kujang yang dipakai kakak untuk merebut keris warisan adik. Di bagian ini akan dijelaskan oleh Aldi. Untuk animatic di sini kami ada perubahan, yaitu yang awalnya durasi yaitu 8 menit dikurangi menjadi 3 menit untuk efisiensi waktu mengerjakan dan waktu yang kami kerjakan untuk mengerjakan animate selanjutnya.
Keris ini bukan sekedar warisan. Ia lahir dari doa, darah, dan harapan leluhur. Namun, ketika amanah jatuh pada tangan yang salah, keris tak lagi menjadi penjaga, melainkan pemicu perpecahan. Di antara dua saudara, keris ini menyalakan iri, membangunkan amarah, dan menyeret mereka menjauh dari kasih seorang ibu. Satu pusaka, dua takdir, dan sebuah pertarungan yang tak dapat dihindari. Mas kali adik, mengko yen pun gede, mboten pareng tukaran nggih. Saged. Mas, dolan yuk. Cucek yo, sing kalah ngitung. Bah. Opoan sih? Ayo le, pun peteng. Nggih, Bu. Le, niki warisan saking bapakmu kanggo sampean. Bu, niki sanes tanggung jawab kula. Kula mboten saged nerima keris niki. Mung sampean sing saged ngenteni peran bapak. Loh, Bu. Iki keris sinten? Iki enten apa, Bu? Mboten ngono, Mas. Apa mergo adik iki ana radio? Sampai saking pundi sih? Aku muter ono rene golek sampean, Mas. Kakean cangkem kon, Dik. Sampean mikir gak sih, Mas, karo tinggal sampean? Matai kon kiri. Ibu ngendiko yen kula niku nak barep sing saged nganteni peran bapak kan. Loh, Mas, aku sing jelasno. menurut jenengan aku ora pantes. Mboten ngono, Mas. Ambus. Mari. Cacuk. Matai kon kiri. Yen sampean kenapa-napa pripun? Bu, sesuk injing kula badhe madosi Mas sampai ketemu. Mas, dendi sampean. Terus pripun, Bu? Terus aku iki opo, Bu? Bu, adik nyuwun ngapunten. Adik mboten saged ngendikani Mas. Adik pun ikhlas, Bu. Di sini izinkan saya menjelaskan untuk tahap layout. Pada tahap layout ini, kami menggunakan sistem layout blocking untuk efisiensi waktu dalam tahap pengerjaan Animate. Kami mengerjakan layout ini kurang lebih 2 minggu hingga mencapai approval. Keris ini bukan sekedar warisan. Ia lahir dari doa, darah, dan harapan leluhur. Namun, ketika amanah jatuh pada tangan yang salah, keris tak lagi menjadi penjaga, melainkan pemicu perpecahan. Di antara dua saudara, keris ini menyalakan iri, membangunkan amarah, dan menyeret mereka menjauh dari kasih seorang ibu. Satu pusaka, dua takdir, dan sebuah pertarungan yang tak dapat dihindari. Mas kali adik, mengko yen pun gede, mboten pareng tukaran nggih. Saged. Mas,
Dalan yuk. Suwit yo, sing kalah ngitung. Bah. Apaan sih? Ayo le, pun peteng. Nggih, Nggih. Bu. Le, niki warisan saking bapakmu kanggo sampean. Bu, niki sanes tanggung jawab kula. Kula mboten saged nerima keris niki. Mung sampean sing saged ngenteni peran bapak. Loh, Bu. Iki keris sinten? Iki enten apa, Bu? Mboten ngono, Mas. Apa mergo adik iki ana radio? Sampai saking pundi sih? Aku muter ono rene golek sampean, Mas. Kakean cangkem kon, Dik. Sampean mikir gak sih, Mas, karo tinggal sampean? Mate kon kiri. Ibu ngendiko yen kula niku nak barep sing saged nganteni peran bapak kan. Loh, Mas, aku iso jelasno. menurut jenengan aku ora pantes. Mboten ngono, Mas. Ambus. Mari. Acuk. Mate kon kiri. Yen sampean kenapa-napa pripun? Bu, sesuk injing kula badhe madosi Mas sampai ketemu. Mas, Dendi sampean. Terus pripun, Bu? Terus aku iki opo, Bu? Bu, adik nyuwun ngapunten. Adik mboten saged ngendikani Mas. Adik pun ikhlas, Bu. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kami akan menampilkan beberapa hasil animasi yang sudah selesai. Animasi ini merupakan bagian dari progres kerja kami di mana gerakan, timing, dan acting karakter sudah final. Berikut ini adalah hasil animasi yang sudah selesai. Mas, rewang ibu nyaponi latar nggih. Loh, Mas, aku iso jelasno. Meneng, Dik. Bu, jelas nih. Kesel, Mas. Ora mungkin lah yo. Sampean kuwi kan anak barep. Ibu percaya kali sampean. Mung sampean sing saged ngenteni peran bapak. Ibumu iki wis tuwa. Mboten ngono, Mas. Kakean cangkem kon, Dik. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alaika.
Mboten ngono, Mas. Oke, baik. Silakan Bu Rizka untuk mengomentari dan memberi saran oleh kelompok Prahara Hati. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bentar. Baik, apa kabar ini penduduk 17 orang ini sama dengan satu kelas ini ya. Terima kasih atas presentasinya. Cukup terdengar tadi suaranya masing-masing, walaupun ada beberapa kayaknya ya yang belum presentasi menyampaikan apa yang dikerjakan. Oke. Tolong koreksi juga Bu Rizka tadi yang didengar tadi dari perencanaan awal durasi filmmu nanti itu kan 8 menit, tapi kemudian menjadi 3 menit, benar ya? Seperti itu ya. Nah, artinya ada beberapa yang kamu skip. Ada beberapa cerita yang mungkin kamu buang untuk dipadatkan menjadi cerita yang akan ditampilkan di UKK ini ya. Nanti mungkin ya seperti itu. Ke UKK ya. TA. Kemudian entah kenapa Bu Rizka kok ngerasa ada yang nggak pas gitu. Saya ingin masuk ke dalam ceritamu, mengikuti ketegangannya, tapi kok kayak ada yang kurang. Saya coba catat-catat di sini, beberapa saya coret-coret. Nah, kayaknya ini yang belum membuat tidak pas kalau menurut saya adalah masalah pengisian suara. Ya, masalah pengisian suara. Pemilihan suara ibu itu juga nggak pas. Ya, tadi nanti coba lagi dicari mungkin ya. Kemudian intonasinya nanti dicari lagi. Yang kalian jiwai itu dari beberapa kali tayang yang versi masih belum dikompos sampai mungkin dekompos tadi. Yang kalian jiwai itu hanya satu kalimat pada saat meso. Nah, itu penjiwaannya dalam banget gitu ya. Di situ. Tapi untuk beberapa kalimat yang lain kok kayaknya itu akhirnya bikin aduh kok susah masuk ya ke dalam cerita itu, kok saya kok kurang paham, bukan kurang paham ya, nggak masuk gitu loh. Terus berkaitan dengan properti, banyak tadi kalian sudah buat propertinya, tapi saya tidak melihat apa ya full mungkin ya mana gitu loh. Kadang-kadang eman kamu sudah buat segitu banyaknya tapi yang ditampilkan yang mana. Kemudian masalah keris yang tembus peti tadi. Kemudian nggak tahu ya, nanti kalau bisa kamu sesuaikan lagi antara apa yang disebutkan dan gerak bibir juga gitu ya. Kemudian proporsi kali ya, coba cek kembali proporsi jendela terhadap orang ya, gede banget kusennya itu, tengah-tengah pembaginya itu. Coba tadi si ibu boten apa tadi? Ibunya itu bahasanya halus gitu, tapi anaknya nanggepin dengan marah-marah. Nah, ini apakah dari kecil juga sudah salah didik entahlah. Ya, jendela deh, jendela. Gak punya bapak, Bu. Mboten ngono, Mas. Nah, itu tuh stop, oke. Tadi ya, jendelanya besar, kayu-kayunya itu. Gak punya bapak. Iya. Butuhnya bapak itu gitu ya. Mboten ngono, Mas. Oke, stop. Saya stop di itu tadi loh. Tuh, itu semacam jendela di kayak hanger nyantol gitu aja, hiasan gitu. Apa gimana ya, itu kayak nggak pas juga. Terus kayu, walaupun dia kayunya itu model apa ya? Yang tumpuk-tumpuk itu gede loh itu.
istilahnya apa ya, blandar kayu jati tak besar itu. Harusnya kan memang agak kecil-kecil gitu. Proporsi ya. Dicek lagi. Kemudian coba yang saat ibunya keluar. Kalian mengukur apa enggak sih sebenarnya? Atau hanya asal extrude bla 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 gitu, nggak ngerti. Ibunya keluar membawa makanan ya? Nanti dicek lagi, bukan yang di sini kayaknya ya. Di tayangan yang sebelumnya. Belum dikompos ini kayaknya. Nanti dicek Keris lagi. ini. Ya. Emang interiornya belum dibuat atau gimana? Kan kelihatan, soalnya kelihatan banget itu dari dalam angle kameramu tadi. Ya, dicek lah. Jadi itu ya. Di situ guys. Nanti monggo Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kalau dari Bu Rizka masalah pemilihan pengisi suara dabernya. Ya, kemudian props-nya kamu nggak begitu. Mas, rewangi punya. Ya. Terus tadi masalah keris yang tembus peti kepanjangan atau gimana, nggak ngerti maksudnya gimana. Gerak bibir juga nanti diperhatikan. Kalau memang belum finishing ya nanti jadi perhatian. Ya itu di proporsi. Oke, terima kasih. Oke, ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau mengomentari lagi? Oke, mungkin Pak Sandi. Ya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Pertama tak apresiasi hasilnya gitu ya. Secara keseluruhan, ya effortnya saya rasa juga nggak mudah ya, karena 17 orang harus punya satu visi yang sama. Nah, pentingnya buat perencanaan di awal, terus lanjut ke eksekusi dan pembagian manpower-nya itu terasa banget kalau di sini tuh masih belum dimaksimalkan. Tapi ya wis oke lah, kalian sudah ngalami itu. Tapi yang mau saya soroti itu dari hasil sementaranya ini, pertama itu ada di story-nya. Mungkin agak terlambat ya saya ngomongin kayak gini, cuman next-nya nanti kalau kalian bikin story itu bisa di-develop agak lebih kuat lagi gitu ya. Saya kurang melihat tadi background-nya atau why-nya dari story kalian itu belum ketangkep gitu ya. Kenapa kok rebutan keris yang punya bapaknya, terus motifnya apa sampai si kakak itu tadi bela-belain mau membunuh gitu ya. Maksudnya sampai mau membunuh, punya hasrat membunuh adiknya. Apa nok dendam apa ya apa. Terus latar belakang bapaknya sendiri itu juga tidak disepil gitu ya. Apa itu yang berpengaruh pada kenapa si kakak sampai sangat bengis supaya kejam kayak gitu-gitu ya. Jadi masih lompat-lompat banget puzzle-nya, jadi agak tambah tanda tanyanya tambah gede gitu ya maksudnya. Saya tadi coba gaduk-gadukkan tapi kok sih kurang ketemu. Artinya developing story-nya itu masih, dan cara mungkin story-nya sudah ada tapi cara menggalnya yang mungkin terlalu banyak banyak lompatannya ya. Nggak kejawab gitu ya. Harusnya semua itu nanti kejawab baik dari karakter ibu, karakter adik, karakter kakak, terus karakter yang mungkin
ndak masuk di visual, yaitu si bapak dan keris itu sendiri. Kalau keris sendiri tadi di preview udah dimunculin kan gitu ya. Cuman nggak kurang dijelasin juga itu dengan relate-nya sama bapaknya apa sama kakaknya atau apa, itu masih ngambang semuanya gitu. Nah, karena karakternya kurang kuat, akhirnya berimbas pada developing cara bercerita tentang karakternya yang masing-masing tadi muncul gitu juga. Dan akhirnya rentetannya lagi ke dialog yang menurut saya juga agak lompat-lompat juga kurang tepat gitu ya. Si ibu dengan halusnya seperti itu, anaknya dengan kasarnya seperti itu, saya coba cari apa iki areke sing kakake iku dia terputus hubungannya dengan ibunya atau gimana, balik-balik jadi bengis dan kasar kayak gitu ya. Dan benar caranya katanya Bu Rizka tadi, yang lebih dominan itu akhirnya mesohnya, ndak terasa story-nya. Nggak terasa relate-nya antara ibu, kakak, dan adik itu tadi. Kayak orang asing semuanya yang kumpul jadi satu, terus akhirnya ditambahin ada bumbu perkelahian yang nggak keluarga banget, yang nggak terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Terus dan ditutup dengan suara adiknya ya kalau nggak salah itu, yang juga nggak tahu kenapa gitu, maksudnya alasannya kenapa gitu. Jadi story, visual, sama itu jenenge audio jadi nggak sinkron gitu ya, kurang sinkron semuanya. Jadi kalau ini masakan itu kita disuruh makan yang ala kadar dan tidak dimasak dengan baik gitu. Eman sama bahan-bahannya yang lumayan bagus gitu ya. Cuman eksekusinya jadi berantakan gitu. Ya itu pendapat ya. Kalau masukan saya rasa ini masih bisa diperbaiki banget. Yang tadi PR-nya bolong-bolongnya entah di story, entah di nanti eksekusi untuk yang hasil akhirnya nanti seperti apa, jahitnya gimana gitu ya. Jahitnya dari story yang visual yang sudah kamu kembangkan iki. Dialognya terutama, kalau memang masih lemah di visual, dialog saya rasa harus wajib diperbaiki banget. Jadi biar nggak tumpuk-tumpuk kurangnya gitu ya. Kalau story lemah berarti visual diganti, dialog di API gitu kan ya. Kalau ada yang lemah pokoknya ada yang ditinggikan gitu. Tapi jangan sampai istilahnya visualnya bagus banget, balik mana yang kok story ini ku acur yo nggak iso tadi masakan yang enak sih menurut saya kayak gitu. Itu aja sih. Permisi Pak Sandi. Mau menjelaskan sedikit tentang story-nya ini. Siap. Terkait Pak Sandi yang tanya soal ayahnya kemana, memang di story kami ini tidak menceritakan latar belakang ayahnya. Jadi ini tuh sebenarnya cerita fokusnya itu ke keris itu sendiri. Nah, keris ini kan sudah di ceritanya itu kayak warisan turun temurun gitu. Berarti keris ini tuh sudah menjadi tradisi kayak ini diberikan ke yang pantas ya. Nah, si ibu kan sebelumnya pernah bilang ke kakaknya kalau si kakak ini pantas untuk menggantikan peran ayahnya yang sudah
tiada. Kita anggap di sini tuh ayahnya itu sudah tiada, Pak. Terus Ya. Ibu kan pernah bilang ke si kakaknya itu kalau si kakak ini pantas buat ganti peran ayahnya. Tapi balik lagi ke kerisnya, keris itu sendiri itu bukan dikasihkan ke kakaknya. Sedangkan kan ibu sudah bilang ke kakak kalau si kakak itu pantas buat jadi pengganti ayahnya, tapi si keris ini malah dikasih ke adiknya. Nah, si kakak itu jadi kayak emosi gitu, Pak. Loh, kenapa kok si ibu itu kasih keris ke adiknya, sedangkan ibu kan sudah pernah bilang ke kakaknya itu kalau dia pantas buat gantiin peran bapak gitu. Nah, setelah itu kan setelah kakak marah dan lain-lain, si kakak ini kabur dari rumah, kabur dari rumah, Pak. Si kakak itu kabur dengan rumah, terus dia pengen balik lagi itu buat ngerebut keris itu, Pak. Nah, kenapa sifat si kakak waktu kembali itu kayak jadi bengis, terus kayak kasar orangnya itu karena ingin memperebutkan keris itu, Pak. Jadi itu, jadi masalah utama itu kerisnya ini yang bikin dua saudara ini rebutan warisan itu. Sedangkan si adik itu juga marah. Si kakak ini menghilang itu sampai si ibunya itu meninggal. Tapi di sini kami tidak menampilkan atau menceritakan kalau ibunya itu meninggal. Jadi sebenarnya ibunya itu sudah meninggal, kakaknya itu baru balik gitu. Terus si adik ini kayak emosi, kenapa kok baru balik sekarang gitu. Terus kakaknya emang tujuannya balik itu cuma buat ngambil keris itu, Pak. Jadi seperti itu, Pak, ceritanya. Ya. Nah, itu ya balik lagi belum terlalu tervisualkan di eksekusinya ini tadi gitu loh. Saya nggak tahu kalau ibunya meninggal juga pas kalian membuat visual ibunya itu yang masih muda banget dengan anak yang sudah besar kayak gitu-gitu, apa ya, belum sinkron ya. Tapi gini lah, maksudnya oke lah, nanti kalau pembahasan juga nggak selesai, artinya mundur lagi gitu ya. Cuman PR-nya sekarang itu gimana jahit itu menjadi jahit semua yang sudah kalian kerjakan itu jadi tampilan yang lebih rasional lagi gitu ya. Kalau dikumpulkan lagi, dijahit lagi gitu. Dan masih bisa dirubah, artinya itu nanti menyesuaikan. Kalau masih gini, kalau memang dibutuhkan mau diskusi monggo ke saya nggak apa-apa. Iki pembimbingnya siapa sih? Yang sewu. Pembimbingnya Bu Non, Pak. Oke, nggak jadi. Tapi kalau mau diskusi nggak apa-apa. Iya, mungkin gini loh, karena ini memang pecahan-pecahan gitu ya, artinya cerita ini kan disajikan secara singkat. Kembali lagi kalau Bu Rizka ya, maaf ya Pak Sandi, kalau saya mungkin ada kalian harus masukkan di dalam dialog itu, misalnya saat ibu menyerahkan, nah ini warisan dari ayahmu, ku berikan kepada dan adiknya. Terus di situ ada tidak terimanya si kakak, tidak, ayah pernah bilang ini untukku, misalnya kayak gitu. Jadi ada untuk jelas. dari kami yang mungkin baru melihat ceritamu. Halo, cek, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oh, Ibu Dwi enggak. Jadi mungkin dari situ ada kalian spill sedikit begitu ya ceritanya di situ. Nah, jadi saya mungkin bisa paham ceritamu kemana. Tapi tetap poinnya kalau saya tadi pilih suara ibu yang pas. Pilih kalau memang enggak iso cocok karo basa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia wes ngono lho. Ya. Masuk sih. Itu sih. Sama
kan nak gitu. Nak gitu ya. Seperti itu jadi Iya. kasih pengantar. Bahasa Jawanya itu tadi kecampur-campur. Maksudnya itu jomplang banget antara yang halus sama yang kromo kayak gitu-gitu. Kalau pingin aman sih menurut saya bahasa Indonesia aja. Ada disisipin beberapa bahasa Jawa enggak apa-apa. Itu aja sih. Ya bahasa Jawanya Indonesianya medok ngono loh. Baik Bu, ngono misalnya. Tapi kalian lebih luas dengan bahasa Indonesia kalau memang nggak pas. Kayak gitu. Itu masukan aja sih. Ya, terima kasih. Saya sudah. Terima kasih, saya sudah juga. Oke, terima kasih masukan dari Pak Sandi dan Bu Rizka. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Mungkin menambahkan sedikit ya, tadi sudah, maksudnya kalau memang nggak ada, ya saya tambahkan sebagai closing. Di sini sama ya seperti Pak Sandi dan Bu Rizka. Ini anak ber-17, kami itu kan ekspektasinya itu pengen lihat sinetron gitu. Kalau sinetron itu ambilnya tuh kan alainya dapat, kemudian praharanya dapat mungkin ya, kalau ini maksudnya praharanya dapat dan sebagainya. Nah, sebenarnya kan ceritanya ini kan intinya ya kamu tadi sudah ngasih tahu intinya rebutan keris, oke. Ya, tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya dari tadi mendengarkan ini mau nanya ini dengan soft spoken ini, emang boleh meso-meso seperti itu ditampilkan? Mungkin Bapak Ibu Guru? Kalau saya terganggu banget sih. Iya. Jujur ini saya terganggu banget. Nah aku luwe ini sih. Mungkin dia bilang kurang ajar. Nah kayak gitu tuh mungkin. Iya kan maksudnya kan persetan atau kayak gimana itu mungkin lebih. Ya. Karena pengantarnya tadi di awal dialognya itu halus semuanya. Ketika iya, ada satu kalimat kasar itu kan kayak jomplangnya kecuali di awal itu memang sudah dihadirkan kalimat kasar, artinya nuansanya memang dibangun seperti itu nggak masalah. Masih tapi nyambung. Kalau seandainya masuk ke YouTube, apakah gitu gini ini maksudnya kan edukasi ya. Kan kita ini kan bahasnya film ini kan edukatif gitu loh. Maksudnya ini kan berarti kan kita sudah menonton, Bapak Ibu Guru sudah menonton. Kemudian ya walaupun kamu tadi ngasih disclaimer bahwa di sini akan ada kata-kata kasar kayak gitu. Pasti kan kalau kami, maksudnya saya pribadi tuh sangat terganggu karena ya dari tadi saya tuh dengarnya maaf ya, ada nama anjing bahasa Inggris, bahasa Jawa. Itu diulang-ulang berulang kali. Terus ya karena tadi kamu previewnya ada animate mulai dari ini ya. Jadi saya tuh dengernya tuh dari tadi tuh yang saya tangkep ya hanya waktu pertarungan tadi. Pertarungan apa? Bacok membacok tadi ya antara adik dan kakak. Jadi maksud saya tuh apa tidak bisa diganti atau apa bisa tidak diganti dengan bukan bahasa Surabayaan kayak gitu ya. Maaf ya yang Surabaya tapi bahasa mungkin persetan atau bahasanya bukan apa ya, karena dari tadi ya tadi benar kata Pak Sandi omongannya nah ngomong kayak gitu terus tiba-tiba anaknya itu bukan sing modelannya anak brutal kayak gitu, tiba-tiba hanya gara-gara keris ya kan kita nggak ngerti ya karena kita nggak dibawa keris itu nggak mati kon kayak gitu, udah mati kon ngono kan cukup, nggak perlu kamu ngapain manggil-manggil anjing kayak gitu kan, ngapain gitu loh, maksudnya anjingnya juga nggak ada di sini karakter anjing gitu loh, maksudnya mati konle atau persetan kamu kayak gitu kan, keparat atau kayak gimana mungkin nggak sing sefrontal tadi ya, kalau saya tuh terganggu gitu loh dengan hal yang tadi. Yang nyusun dialog siapa? Iya ya itu mungkin siapa? Yang nyusun dialog siapa? Apa Zainab?
Permisi Pak, izin menjawab. Ya. Terkait dialog, kita itu kan sebenarnya kita ikut ke project. Dulu itu ada kak kelas gitu nawarin mau ngerjain project ini enggak gitu. Terus kita akhirnya ikut. Nah itu skripnya itu kita sudah ada. Tapi mungkin karena kita kurangnya konsultasi di skrip dan tata bahasa, jadinya kayak apa? Ya itu Pak, skripnya jadi agak jomplang-jomplang. Nah itu ibarat apa ya? Ibarat yang tadi masak-masak tadi kamu nggak ngecek apa, ada naruh di situ apa gitu masuk suruh makan orang ya kayak gitu. Ibaratnya nggak iso dipertanggungjawabkan juga. Maksudnya ya wis apa ya susah ya maksudnya catatan ya buat nextnya lagi gitu loh. Menurut saya itu lebih memang harus diperhatikan. Karena kalau sesuatu sudah dipublis nggak bisa ditarik itu susah gitu. Dampaknya itu agak susah benerinnya gitu ya. Jadi hati-hatinya kita waktu ngerencanain sama masak terus sama nyajikan itu memang penting. Ya lepas dari konteksnya apa gitu ya. Ini nanti saya rasa memang lebih ke revisi untuk dialognya aja. Lebih di apa ya? Kalau pun kita berlindungnya melulu disclaimer, cuman masalahnya dialogmu tadi menurut saya kurang tepat dengan story-nya gitu loh maksud saya. Jomplangnya itu banget gitu. Sampai orang meso kayak gitu itu kalau nggak dendam banget, kalau hanya motifnya adalah berebut keris, itu nggak mungkin gitu maksudnya. Bukan nggak mungkin, sangat mustahil sekali orang akan mengeluarkan kata-kata itu hampir, kecuali ibunya terbunuh oleh keris itu. Nah itu bisa jadi. Terus yang diarani adike, lah itu beda maneh. Sampai memang terjadi pertengkaran yang begitu hebat seperti itu. Sampai keluar kata-kata itu juga. Nah itu baru tuh motifnya kuat seorang kakak itu. Berubah perangainya yang kecil bersahabat sama adiknya, tahu-tahu gedenya kalau motifnya cuma rebutan keris, apa ya agak aneh gitu aja. Ya, basic. Semangat lo ya, semangat semuanya, 17 orang ini, wow. Tantangan banget gitu, bisa manage 17. Ini ketuanya, leadernya siapa? Loh, mana saya? Oh, Alaika. Sudah Alaika ya sekarang? Bisa Alaika mengkondisikan 16 temannya? Ya, kalau nakal pukulin aja ya, jangan pakai keris tapi ya. Bahasanya yang lembut ya. Oke, gitu. Mungkin itu saja dari kami. Bu Dwi, mungkin 17 ini gimana sih caramu memanage Alaika? Apakah harus bertemu kan enggak ya? Lewat Zoom mungkin? Maksudnya kan berkumpul itu diskusi tidak harus ketemu gitu loh, tidak harus bertatap langsung. Kan bisa Zoom seperti ini atau Gmeet ini. Nah ya seperti ini loh, kumpulkan seperti ini. Ayo Rek kita tonton bareng-bareng ini hasil kita, ngono loh. Ya. Dan ini kalau masukan dari saya, ini kan sudah akan kepotong puasa, ada lebaran. Ini waktunya mepet banget, sementara April terakhir harus mungkin tugas akhirnya harus selesai ya, benar-benar selesai final. Maka kayaknya Alaika ini harus lebih intens lagi ya ketemunya, koordinasinya, ya kan? Hati-hati. Itu sih. Terima kasih. Oke, sekian dari kami, di end screen dulu. Foto lagi.
Oke, semoga apa yang sudah diberikan masukan ya tadi dari Bapak dan Ibu guru, semoga bisa membuat kalian open mind, kemudian kalian bisa istilahnya legowo untuk bisa merubah pelan-pelan apa tadi yang dari masukannya, biar film pendek kalian ini bisa dapat dinikmati oleh orang banyak di bulan April awal nanti. Gitu ya. Oke, begitu saja dari kami. Apa? Oh, mau foto lagi katanya. Yaudah, yuk. Satu lagi. Di open cam ya. Haryo. Pak Haryo. Pak Haryo. Baik, Bunda. Foto, oke. 1, 2. Calvin wala erek, Calvin dah, ya Allah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.